nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa saya dengan Muslim di acara Merawat Percakapan, kerjasama antara Ruang Menulis dan Senyawa TV. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Dengan luas wilayahnya kira-kira mencapai 99,6 juta hektar atau hampir 52,3% dari wilayah Republik ini. Nah, hutan di Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Nah, lantas bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia turut menjaga dan melestarikan serta memanfaatkan hutan untuk menjadikan hutan sebagai aset nasional dan juga aset untuk menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan warga Indonesia. Nah, berikut ini akan kita undang seorang anak negeri, yaitu kader konservasi alam nasional. Siapa dia? Kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat datang kepada Abang Ilham Iskandar Jain, benar ya? Ya. Ya, seorang kader konservasi alam nasional. Apa kabar nih Bang? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah.
Apa kesibukan Abang Dani akhir-akhir ini? Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, pengembangan potensi wisata, pembinaan kelompok-kelompok tani, ya macam-macam lah. Oke. Sebelum kita lebih jauh nih Bang ya, membahas tentang konservasi untuk negeri, bisa diceritakan mungkin profil seorang Ilham Iskandar ini seperti apa? Boleh dikenalkan kepada kawan-kawan. Tadi lahir di Stabat dan besar di Stabat Bang ya. Mungkin yang lainnya boleh diperkenalkan Bang. Selamat sore pemirsa sekalian. Nama saya Ilham Iskandar Zain, biasa dipanggil Jack. Kelahiran Stabat, ya kebetulan alhamdulillah telah memiliki keluarga, anak laki-laki 3. Sebelumnya banyak aktivitas yang berkaitan dengan sosial kebencanaan yang dilakoni, sampai pada akhirnya dari kegiatan tersebut saya beralih ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi. Karena apa? Karena dari pengalaman menangani proses kebencanaan tersebut, ternyata banyak sekali dari kebencanaan tersebut yang terjadi bukan hanya karena faktor alam, tapi juga karena faktor manusia. Nah, tentu dalam meminimalisir terjadinya bencana tersebut, kesadartahuan dan aktivitas masyarakat harus kita tingkatkan di dalam perlindungan, khususnya di sektor kawasan hutan. Sehingga dari aktivitas tersebut ke depan bukan hanya lingkungan hidup dan kawasan hutan tersebut bisa menjadi lestari, tapi masyarakat bisa sejahtera dan kebencanaan juga bisa diminimalisir dari kegiatan tersebut. Ya kira-kira begitulah. Ya. Berarti Bang Ilham sebelum terjun ke sebagai kader konservasi, ya terlebih dahulu ke bencanaan gitu Bang ya, baru ke konservasi seperti itu ya. Ada hal-hal yang menarik Bang Ilham terjun di dunia konservasi ini, atau sejarah ya awalnya itu Bang Ilham terjun ke dunia konservasi ini, boleh diceritain ke kawan-kawan atau pemirsa sekalian bagaimana ini Bang? Dulu saya salah satu pendiri Search and Rescue SAR Kabupaten Langkat. Langkat ya. Langkat. Pasca terjadi banjir bandang di Bukit Lawang. Bukit Lawang ya. Okay. Nah, setelah itu terjadi tsunami Aceh, banjir besar di Besitang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya kita menangani beberapa operasi-operasi banjir, orang hilang dan segala macam. Saya melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki, ditingkatkan. Maka itu seiring waktu berjalan, ketemu dengan teman-teman penggiat lingkungan dan konservasi, lalu berdiskusi, banyak diskusi. Lalu kita mencoba masuk ke dalam dunia konservasi. Ya, awalnya kita melihat bagaimana pengelolaan wisata yang ideal, bagaimana penanganan konflik di kawasan hutan yang berakibatkan pada perambahan, peralihan fungsi lahan dan segala macam. Tentu enggak serta-merta hanya karena corporate ya, tapi kesadartahuan masyarakat terhadap itu masih rendah ya, masih rendah. Maka itu kita masuk ke arah sana, ke arah konservasi. Ya, pengalaman-pengalaman tentu banyak sekali ya, dari penanganan konflik kawasan, dari pembinaan pendampingan masyarakat yang sebelumnya penggarap sekarang menjadi mitra-mitra konservasi. Lalu beberapa event-event seperti kawan-kawan di kader-kader konservasi yang tergabung di Forum Komunikasi Kader Indonesia ya, Kader Konservasi Alam Indonesia, itu juga kita bangun pelan-pelan agar semakin banyak orang-orang yang peduli dan
beraktivitas secara real terhadap bagaimana perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dari konservasi tersebut bisa berjalan. Baik. Kemudian sebagai orang awam nih seperti saya kadang bingung nih Bang, ada yang dikatakan hutan konservasi, ada juga yang disebut dengan hutan lindung. Nah, kira-kira ini sama atau mungkin ada perbedaan? Terus TNGL itu Bang ya, Taman Nasional Gunung Leuser itu termasuk di hutan lindung kah, atau boleh juga dikatakan bagian dari hutan konservasi seperti apa? Oke, kalau pembagian fungsi kawasan hutan itu kita di Indonesia ada beberapa fungsi. Pertama ada fungsi konservasi, ada fungsi pada umumnya ada fungsi lindung, ada fungsi produksi. Nah, semua itu dimuat di dalam Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Lalu dimuat juga tentang konservasi di Undang-Undang 05 tahun 90 tentang konservasi. Nah, kalau Taman Nasional sendiri itu masuk dalam kategori kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati dan satwa kunci yang sangat penting untuk dilindungi. Di Taman Nasional Gunung Leuser itu, sedikit saya lanjutkan, di tahun 2004 itu kita mendaftarkan Taman Nasional Gunung Leuser menjadi World Heritage, warisan dunia. Karena apa? Karena di sana ada lebih kurang 10.000 jenis tumbuhan. Ada lebih kurang 500 jenis burung ya, dan ada sekitar 200-an jenis mamalia. Dan ada satwa langka juga termasuk di dalamnya, Bang, ya? Dan ada satwa langka dan satwa kunci. Di sana ada orangutan, ada badak Sumatera, ada harimau dan Sumatera ya. Ada gajah. Nah, tentu kehidupan dari ekosistem ini harus terjaga. Karena apa? Taman Nasional Gunung Leuser ini sebelum Indonesia merdeka, sejak di era Kesultanan Langkat itu di tahun 1923 kalau nggak salah saya, itu telah ditetapkan sebagai cagar alam. Nah, tentu ini menjadi warisan nenek moyang kita yang sekarang dibicarakan di dunia. Nah, maka itu ini menjadi penting bagi kita, bukan hanya menjadi kepentingan warga Kabupaten Langkat, tapi seharusnya menjadi kepentingan warga Sumatera Utara bahkan nasional, yang harus berpartisipasi mengkampanyekan tentang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ini. Jadi banyak sekali potensi yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser ya, yang total secara keseluruhannya sekarang hampir 800 ribuan hektar dari Langkat Sumatera Utara sampai ke Aceh. Nah, di Langkat itu lebih kurang sekitar 200 ribuan hektar, selebihnya ada di Aceh. Berarti Taman Nasional Gunung Leuser itu wilayahnya dari Aceh sampai Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, gitu. Jadi banyak sumber daya alam yang ada di sana yang menjadi kunci kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia, tapi kehidupan alam liar yang memiliki hak yang sama terhadap kehidupan. Apalagi satwa-satwa ini yang memang langka dan sekarang habitatnya sangat terbatas. Maka untuk keberlangsungan peradaban kita ke depan, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Karena keterbatasan dari pengelolaan kawasan tersebut tentu ada. Maka kalau tidak didukung oleh peran serta masyarakat dan elemen lainnya, unsur lainnya, baik pemerintah, desa dan provinsi, ini akan menjadi keterancaman ke depan kalau tidak dilindungi. Karena banyak sekali kes-kes yang hampir terjadi setiap tahun. Contoh di Aceh Tenggara yang hampir setiap tahun itu terjadi banjir. Nah, kita di Langkat ya, Sumatera Utara, kemarin ada banjir di Bukit Lawang, di Besitang. Secara geografis memang wilayah kita di sini memiliki kerentanan atas kebencanaan alam khususnya. Maka itu keberadaan kawasan konservasi ini tentu menjadi penyangga, menjadi kunci dari
dinamika kehidupan peradaban kita ke depan. Nah, selain dari kawasan Taman Nasional Gunung Loser, kita juga banyak memiliki potensi hutan lindung dan hutan produksi. Contohnya hutan mangrove yang ada di pesisir. Nah, rata-rata hutan mangrove yang ada di pesisir itu berstatus fungsi sebagai hutan lindung karena melindungi masyarakat pesisir dari abrasi laut, tentu dari potensi angin laut ya yang sering kita dengar puting beliung. Dan keberadaan hutan mangrove juga menjadi kunci kehidupan bagi masyarakat nelayan dan pesisir. Tentu dengan di sana bisa terjaga, semua kehidupan akan menjadi lebih baik. Oh, baik. Saya lihat tadi bicara mengenai hutan mangrove, saya lihat di tayangan tadi ada Bang Ilham beserta Menteri Lingkungan Hidup ya, masalah itu dalam pengembangan ekowisata Lubuk Kertang, Pangkalan Susu ya. Bisa diceritakan gimana itu pembukaan lahan ekowisata sampai bisa berhasil seperti itu, Bang? Silakan. Kalau ekowisata Lubuk Kertang tersebut dikelola oleh kelompok Mekar, desanya Desa Lubuk Kertang, kecamatannya Brandan Barat. Nah, di sana banyak tokoh penggerak di awal ya, ada Pak Ali, ada Bang Dian Batubara dan teman-teman di sana ya. Pemerhati lingkungan di sana. Respon masyarakat di sana cukup peduli dan bahkan beberapa tokoh sangat peduli dari perjuangan mereka di sana. Lalu dari perjuangan tersebut karena dulu banyak sekali pengerusakan, pencurian kayu arang, pembukaan perkebunan kelapa sawit, dan karena gigihnya teman-teman di sana mengembalikan fungsi hutan tersebut, maka pada akhirnya kita dorong kawasan hutan tersebut masuk ke dalam program perhutanan sosial. Yang kemarin menjadi program prioritas nawacitanya pemerintah. Nah, dari program perhutanan sosial itu maka kita pilih dia menggunakan skema kemitraan kehutanan dengan KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Stabat di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dan proses tersebut didukung oleh Direktorat Jenderal PSKL Perhutanan Sosial yang kita kemas karena potensinya cukup bagus, maka kita kemas menjadi ekowisata dan alhamdulillah berjalan. Nah, atas gerakan-gerakan dan program tersebut, ekowisata Lubuk Kertang yang dikelola kelompok Mekar telah mendapatkan SK pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dari Menteri Kehutanan, sehingga kemarin Ibu Menteri bersama Pak Dirjen PSKL pengen ngelihat meninjau wilayah tersebut dan memberikan beberapa prasarana dalam menunjang potensi wisata. Kenapa? Karena kementerian pengen melihat dan membuktikan keseriusan kementerian terhadap program yang menjadi prioritas pemerintah. Oke, baik. Selanjutnya tentang edukasi program sekolah adiwiyata nih, Bang, atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini. Dari tayangan juga tadi kami lihat ada semacam pendampingan ya terhadap 217 sekolah, sekolah berwawasan adiwiyata. Itu bisa diceritakan, Bang, seperti apa? Boleh sambil merokok, Mas. Jadi program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini cukup menarik saya ngelihatnya, sehingga saya pengen berpartisipasi di implementasi program tersebut bekerjasama dengan lingkungan hidup Kabupaten Langkat, karena ini juga menjadi program prioritas di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sekarang. Nah, dulu waktu 2013 waktu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan masih berpisah, belum bersama, kita sudah menjalankan itu. Di 2013 itu alhamdulillah dari proses pendampingan kita 4 sekolah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Presiden. Nah selanjutnya itu pertama kali. Kalau di total dari sekarang, kalau nggak salah saya sekitar 8 atau 9 sekolah yang sudah mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Presiden. 28 atau 29 sekolah lebih kurang mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selebihnya dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Nah, Adiwiyata ini sebenarnya apa? Adiwiyata ini adalah program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, di mana warga sekolah, yang artinya pihak sekolah, siswa, wali murid, dan tetangga-tetangga yang ada, masyarakat sekitar itu mulai melakukan atau beraktivitas di dalam perbaikan tata lingkungan yang ada di sekolah. Nah, lebih dari itu, secara teknis banyak persyaratannya, tapi sebenarnya itu bukan persyaratan yang sulit, karena itu menjadi bagian dari perilaku kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana perilaku kehidupan kita sehari-hari yang berbasis lingkungan tersebut bisa kita terapkan di sekolah, sehingga dengan suasana yang bersih, sejuk, sehat, bukan hanya murid yang betah belajar, tapi gurunya juga betah mengajar. Okay. Apalagi sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID. Tentu kebersihan itu menjadi yang sangat prioritas. Padahal kebersihan itu menjadi bagian yang paling utama di sektor apapun, kalau kita bicara apapun. Nah, dari beberapa tahun berjalan, saya nggak tahu sekarang totalnya berapa ya, tapi yang pernah saya tangani itu 217 sekolah, tingkat SD, SMP, MAN, MIN, MTS, SMK. Oh, jadi dari tingkat bawah nih ya, SD bawah sampai tingkat atas. Dari tingkat atas sampai tingkat atas. Berbahas apakah dia masuk sekolah SMK atau sekolah SMA umum atau di sektor pendidikan berbasis agama. Berarti bukan hanya dari Dinas Pendidikan, tapi Kementerian Agama juga bisa ya didampingi oleh seperti Bang Ilham. Iya, kemarin itu bahkan di Departemen Agama di Kabupaten Langkat itu sangat mendukung. Karena memang kan dikatakan kebersihan bagian daripada iman, gitu. Jadi sekolah-sekolah yang berbasis agama itu seperti MTS Tabat gitu ya, dan banyak lagi yang lain ya, Min Bukit Jengkol gitu ya, yang di Pangkalan Susu itu cukup menunjukkan prestasinya terhadap program tersebut. Jadi program ini memang layak didukung baik di tingkat lokal maupun di tingkat pemerintah daerah khususnya. Karena apa? Dengan bisa dilaksanakannya program Adiwiyata, tentu banyak peningkatan di berbagai aspek. Kesehatan, kualitas belajar mengajar, lalu aspek dari partisipasi warga sekolah tersebut. Jadi semua ikut terlibat. Semua gitu, terlibat. Ya? Jadi wali murid itu akan melihat anaknya belajar di sana bukan hanya belajar dalam ruangan, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan outdoor yang cukup bermanfaat. Misalnya contoh membuat taman, membuat kebun sayur, membuat biofori, membuat sumur resapan dan yang lain-lain, banyak sekali. Jadi kalau kita nanti misal kata mau melihat gitu ya, yang mana menjadi program yang sekolah-sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata itu sekolahnya lebih hidup. Bukan hanya tampilan luarnya, tapi kalau kita lihat dari keseharian belajar mengajar itu kehidupan sekolah itu tidak monoton. Nah, sekali lagi dengan situasi pandemi ini, selain bersih, kita juga harus
banyak bergerak, berolahraga, banyak kena sinar matahari dan segala macam kan. Program itu harus dilanjutkan. Pemerintah daerah, baik Kabupaten Langkat khususnya maupun Provinsi Sumatera Utara harus menerapkan program itu. Karena ini program yang mendidik warga sekolah agar ke depan bisa membuat satu suasana kehidupan yang lebih baik, kira-kira gitu. Ya, baik sekali. Sambil Bapak kita santai sini, minum dan merokok dulu ya kan. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, sambil melihat percakapan kami, silakan bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar atau mungkin bertanya-tanya kepada bintang tamu kita, seorang kader ya konservasi alam nasional, boleh ya. Akan saya bacakan yang komen-komen yang masuk di Facebook Senyawa TV. Di sini ada Bu Lilis Tarigan ya, mantul Pak Muslim dan bintang tamu juga menginspirasi. Ruang nulis good job, wah keren ya Bang Ilham. Kemudian ada dari Uja Elzandri ya, semoga semakin banyak orang-orang yang peduli lingkungan seperti Bang Ilham. Amin Bang ya. Kemudian ada juga ini dari merawat percakapan sendiri, ini orang dapur nih Bang. Semangat Pak Muslim, tamunya keren abis, oke luar biasa. Amin. Kemudian kita akan membahas tentang penanganan konflik. Misalnya seperti ini Bang, terhadap orang-orang yang melakukan pengrusakan lingkungan seperti itu ya, itu bisa dikategorikan sebagai tindak kriminalkah atau tidak gitu Bang? Kalau bicara tentang perusakan lingkungan, hari ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan kawasan hutan, yang di dalamnya banyak memuat kes-kes tentang perusakan tersebut. Ya, ini kalau kita bicara lingkungan. Kalau di pencemaran lingkungan sendiri yang berkaitan dengan limbah dan segala macam itu ada diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, kalau kita bicara tentang kawasan hutan, banyak persoalan ya. Kalau tadi pertanyaannya itu masuk dalam kategori pidana apa? Pengetahuan saya di dalam penanganan konflik ya, perusakan kawasan hutan itu masuk dalam kategori kriminal khusus. Kriminal khusus. Ya. Jadi penanganannya dia harus sangat serius. Karena apa? Dari kerusakan tersebut banyak dampak dan efek yang akan terjadi. Contoh misalnya illegal logging, pembakaran kawasan hutan yang berdampak kepada tersebarnya asap sehingga banyak terjadi penyakit dan segala macam. Lalu pembukaan perkebunan secara ilegal dalam kawasan hutan, itu juga banyak terjadi sampai sekarang. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri telah banyak melahirkan regulasi ya, aturan-aturan tentang penanganan tersebut. Apakah dari tindak penanganannya atau antisipasi dari penanganannya. Contoh misalnya begini, banyak masyarakat yang nggak gitu paham tentang kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan, karena banyak faktor sebelumnya telah terjadi. Nah, pemerintah hadir dalam menyajikan solusi, salah satunya misalnya di skema perhutanan sosial. Jadi di kawasan hutan konservasi sekalipun, itu masyarakat yang sudah terlanjur itu bisa melakukan aktivitas pengelolaan dengan skema kemitraan konservasi. Macam banyak lagi, ada skema hutan desa, ada skema kemitraan seperti yang Lubuk Kertang tadi, ada skema hutan kemasyarakatan. Jadi di satu sisi regulasi tentang penanganan penindakan terhadap perusakan kawasan hutan itu sangat tegas, dan di sisi lain membuka peluang bagi yang keterlanjuran khususnya masyarakat untuk bagaimana bisa terakomodir di dalam pengelolaan itu sendiri. Karena apa?
Karena sudah semakin sempit ruang produksi kehidupan bagi masyarakat yang kalau kita boleh bilang yang ada di luar kawasan hutan itu semakin sempit. Banyak faktor. Ini kalau saya jelasin ini semakin lebar. Panjang ini nggak selesai satu. Banyak faktor. Oke, Bang, kita tahan dulu. Ini ada komen dari IKDY nih. Nah, sekarang kan lagi tren bunga nih. Yap. Nah, kayak anggrek hutan itu sekarang udah banyak yang keluar hutan. Yap. Apa pendapat Abang Ilham nih dengan wacana ini? Ini termasuk tindak kriminal tadi atau bukan? Kalau anggrek hutan ada beberapa jenis anggrek endemik yang dilindungi. Dan kalau kategori secara umum ya, anggrek hutan itu idealnya dibudidayakan. Idealnya. Kalau dia dikomersilkan tentu ada boleh, tapi dia harus mengikuti beberapa prosedur dari ketentuan yang berlaku. Contoh misalnya masuk dalam skema pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jadi anggrek itu nanti dibudidayakan kalau memang dia punya kualitas dan minat pasar yang tinggi, kan ini lagi musim bunga nih, dengar kan? Ini bisa, tapi harus prosedural. Karena begini, seperti ada izinnya gitu. Iya, seperti ada izinnya. Karena begini, biasanya anggrek itu tumbuh di kawasan hutan tropis kategori hutan yang masih baik. Kalau hutan yang udah rusak jarang ada anggreknya kan. Nah, kalau kita lihat anggrek-anggrek yang keluar dari kawasan hutan itu, kalau kita bicara lokal di sini, itu pasti dari hutan konservasi. Nah, perlu diketahui, untuk masuk ke kawasan hutan konservasi saja, itu harus ada mekanismenya. Iya. Ya, jadi nggak sembarangan bisa masuk. Nggak sembarangan bisa masuk. Jadi dia harus ada semacam tiket ya, permit namanya. Lalu kalau tidak dengan itu dia harus didampingi oleh petugas dan tujuannya harus jelas. Contoh misalnya penelitian tentang anggrek, itu bisa. Nah, kalau ditanya itu anggrek keluar dari kawasan hutan, misal katakan, pertanyaannya. Kalau itu masuk dalam kawasan hutan konservasi, tentu akan menjadi persoalan ke depan. Iya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Bisa dilakukan pendekatan dan edukasi terhadap masyarakat yang pengen memanfaatkan budidaya anggrek hutan tapi tadi, dengan skema-skema budidaya dan segala macam. Nah, bukan hanya anggrek, bukan hanya tumbuhan, termasuk satwa juga berarti, Bang? Satwa juga. Gajah, Satwa juga. Tadi ya? Iya, satwa juga. Jadi kan ada skema tentang penangkaran, ada skema tentang perizinan ya. Contoh misalnya rusa, kita pengen pelihara rusa, itu ada perizinan tertentu. Nah, jadi berkaitan dengan anggrek tadi ya, ini harus menjadi perhatian, jangan sampai ke depan, harapannya kan jangan sampai ke depan ini tereksplor secara skala besar sehingga menjadi kerusakan gitu. Jadi kalau ditanya itu gimana tuh anggrek yang keluar dari kawasan hutan, tentu ini akan menjadi perhatian serius ke depan. Kalau anggrek ini dieksplorasi secara besar-besaran, karena masuk ke dalam kawasan konservasi sendiri itu ada mekanismenya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Mungkin tidak hanya anggrek tadi, Bang ya, mungkin tumbuhan-tumbuhan yang lain apabila langka dan punya komoditi ekspor mungkin ya. Nah, itu jelas dilindungi dan kita untuk membudidayakannya butuh perizinan seperti itu. Dan mungkin bukan hanya anggrek seperti keladi atau janda bolong yang sekarang lagi tren. Itu kalau memang langka bisa juga harus ada perizinan gitu kan ya. Memang menarik ya dengan tumbuhan sekarang apalagi jadi tren ya. Kalau masyarakat sekarang berbondong-bondong memburu tanaman-tanaman tadi juga mungkin satwa juga ke hutan. Mungkin bisa merambah ke hutan konservasi yang dibilang Bang Ilham tadi. Besar kemungkinan. Ya, kita menarik. Itulah kekayaan sumber daya alam kita tadi ya. Tapi
Nah, bagaimana kekayaan sumber daya alam ini boleh kita manfaatkan, tapi dengan mekanisme yang benar, gitu. Iya. Jadi bukan hanya anggrek memang sangat langka ya, keren dan anggrek. Nah, contoh misalnya tanaman untuk obat-obatan, pasak bumi misal katanya. Itu adanya di hutan. Itu kan kebanyakan di hutan tropis ya. Nah, pasak bumi itu bisa kita manfaatkan. Ada skema perizinannya. Apakah dia untuk diedarkan di dalam negeri? Ada skema perizinannya. Dan apakah untuk diedarkan di luar negeri? Ada skema perizinannya. Nah, kalau kita rotan ya misalnya. Nah, rotan itu bagian dari HHBK, hasil hutan bukan kayu, yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang bukan kayu berarti. Yang bukan kayu. Boleh dimanfaatkan masyarakat. Jadi kekayaan alam itu nggak serta-merta dilindungi saja, boleh juga dimanfaatkan. Dimanfaatkan, dikelola ya, asal dengan yang benar ya. Tapi dengan skala terbatas dan yang benar gitu. Nah, yang kita khawatirkan kan nanti ini menjadi eksplorasi yang tidak terkendali. Yeah. Nah, karena kita butuh perkembangbiakan tanaman tersebut secara alami. Kalau dari tata cara pengambilannya, lalu bagaimana proses administrasi dan segala macam, biar supaya keberlangsungan ke depan itu tetap ada gitu. Karena hutan hari ini yang ada bukan punya kita, tapi punya warisan generasi kita. Generasi penerus kita. Kalaupun boleh kita manfaatkan hari ini, ya manfaatkanlah, tapi dengan kategori yang cukup dan benar gitu. Oke, berkaitan dengan pasak bumi tadi kan untuk obat Ya. pria tadi ya, kalau nggak salah. Ini ada komentar juga masih dari IKD ya tadi. Ya. Untuk mempertahankan kejantanan bisa juga berakibat kerusakan hutan ya, ngakak. Nah ini komen yang sepertinya sepele tapi juga penting karena ini juga sering dijual belikan ya secara ilegal mungkin ya di masyarakat seperti itu. Ya, pasak bumi itu kan sebenarnya bukan hanya untuk kejantanan ya, banyak unsur. Fungsi yang lain mungkin seperti apa? Banyak unsur kandungan seperti ketahanan tubuh ya. Oke, secara kesehatan fisik secara umum ya. Kesehatan fisik secara umum. Enggak cuma laki-laki ya, perempuan juga boleh. Mungkin Ibu Ika Dini supaya paham juga ya. Iya. Ya, lanjut Bang. Ya, mungkin dia pun sambil bercanda Iya, gitu. Jadi dan pasak bumi itu juga tidak digemari semua orang karena pahit. Aslinya itu pahit sekali, aslinya pahit sekali. Jadi dia kalau digunakan secara alaminya itu kan setelah kering dia dibuat semacam direndam atau dibuat semacam dicincang semacam teh ya. Dan nggak semua orang suka pahit sekali. Ramuan-ramuan itu Bang. Ya, dan kalau hanya sebatas untuk konsumsi pribadi, contoh misalnya masyarakat di pinggiran hutan, ada yang sakit, ada yang sakit, atau ini memerlukan obat yang kategorinya pasak bumi, ya nggak ada masalah untuk Tapi kalau dalam skup komersil yang skala besar, tentu harus pakai skema perizinan gitu. Baik. Ini ada juga komentar yang lainnya nih Bang dari Muhammad Isa, mari selamatkan hutan kita. Bagus sekali ya Muhammad Isa. Kemudian dari Noe ya, Cahayu Pak Muslim narasumbernya oke banget dan keren, terutama tentang kepeduliannya tentang alam hutan Sumatera kita. Kemudian berlanjut nih Bang, apakah ada tindakan khusus masih dari Noe untuk para pencari tanaman anggrek hutan yang memanen secara liar atau memang dibebaskan untuk siapa saja yang ingin memanennya? Gimana tanggapan apa? Tadi udah agak disinggung juga ya. Iya. Mungkin kalau lebih bicara lagi. Tentang pengambilan anggrek secara liar, tentu akan berkaitan atau berurusan dengan hukum ke depan. Hari ini pun kalau sempat tertangkap ya, itu akan menjadi sebuah persoalan kalau dia memanfaatkannya tanpa prosedur. Jadi karena katakanlah kita misalkan butuh anggrek, kalau cuma untuk ditanam di rumah aja mungkin 5 aja udah capek kita ngurusnya kan gitu nih. Kalau dia ngambil skala banyak berarti kan ini untuk komersil. Nah,
Kalau memang dia pecinta anggrek beneran, ya kenapa nggak dia budidayakan itu? Yang pasti kesimpulannya kalau diambil secara liar atau tidak Besar-besaran dia berarti Bang ya. besar-besaran itu tentu akan menjadi persoalan hukum dan ini masuk menjadi kategori kriminal khusus tadi ya, ya, betul. masuk ke sana. Ya tentu dari hal tersebut karena keterbatasan informasi terhadap petugas, maka kita sebagai masyarakat diharapkan dapat membantu dari segi informasi. Karena keterbatasan petugas itu kan cukup banyak. Jadi ya kita masyarakat harus memberikan informasi-informasi kalau memang ada ditemukan eksplorasi anggrek di dalam kawasan hutan yang mengkhawatirkan lah kira-kira. Oke, baik. Mungkin kawan-kawan juga sudah paham tentang anggrek tadi ya. Ya, siap. Kemudian kita akan bicara tentang wilayah. Nah, wilayah tugas Bang Ilham ini kalau kita lihat tayangan tadi itu kan bukan hanya Langkat atau Sumatera Utara, tapi juga nasional. Ya. Seperti tadi ada daerah Nusa Tenggara mana gitu atau mungkin daerah Jawa, bisa dijelaskan yang sudah Bang Ilham dampingi atau mungkin tangani secara nasional selain di Langkat dan Sumatera Utara itu di daerah mana aja itu Bang? Oh iya, karena kebetulan saya kader konservasi alam nasional, tentu kita banyak mitra ya, banyak bekerja sama dan banyak berkoordinasi. Okay. Ada beberapa lokasi lain ya selain Sumatera Utara, ada juga Sumatera Selatan, ada juga di Nusa Tenggara Barat, Lombok ya. Lombok dan sekitarnya, lalu ada di sekitaran Pulau Jawa, di Jawa Barat dan sekitarnya gitu ya. Dalam rangka kegiatan pengembangan destinasi wisata. Nah, selain itu juga ada juga yang nggak terlepas di dalamnya ada juga nanti penanganan konflik atau penanganan perambah masyarakat gitu. Jadi ya karena sudah lebih kurang 12 atau 13 tahun di dunia ini, tentu teman-teman banyak ya, ada yang minta bantuan segala macam, dan kebetulan saya bermitra di Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, yang diminta masuk di dalam tim gugus tugas multi pihak Direktorat Jenderal KSDAE dalam penanganan di dalam kawasan konservasi gitu. Jadi ya otomatis keliling-keliling lah. Oke, keliling Indonesia ya Bang ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang nggak penting kayaknya Bang dan nggak perlu dijawab katanya. Janda bolong itu dilindungi nggak? Termasuk yang unik atau langka atau enggak itu Bang? Lagi booming nih sekarang yang janda bolong ini saya kurang tahu dia jenis apa ya, karena perlu dilihat dulu apakah itu endemik Indonesia atau bukan. Kalau dia endemik Indonesia, tentu apakah dia menjadi kategori dilindungi itu pertama dia hidup dan berkembang di wilayah mana. Kalau dia bisa hidup dan berkembang di wilayah secara umum, itu tentu tidak dilindungi. Ya, tapi kalau dia memang endemik, misal kata ini tumbuh hanya ada di kawasan taman nasional, tentu akan menjadi, bisa kita katakan itu menjadi skala prioritas dalam perlindungan tanaman yang dilindungi. Gitu. Ya, Nah, karena makanya tadi. Iya, karena ini kan tren-trenan bunga, kita nggak tahu juga nih janda bolong itu masuk kategori apa gitu. Tentu perlu dilihat historikalnya. Kadang-kadang kan banyak pecinta bunga atau pecinta yang lainnya itu hanya sebatas hobi ikut-ikutan. Tapi kalau dia memang betul-betul pecinta dia akan melihat itu sejarahnya, historikalnya seperti apa nih. Oh, ternyata ini dulu berasal dari sini ini. Nah, silsilahnya tahu. Iya, silsilah tahu. Iya, si janda bolong tadi. Ini bahasa Latinnya apa gitu kan. Lalu dia bagian dari keluarga jenis apa kan gitu kan. Nah, jadi
Ya bagi pecinta bunga, janda bolong dan yang lainnya, kalau memang suka sama satu hal, misalnya bunga, ya coba dicari tahu ini sejarahnya seperti apa gitu. Jadi apabila tanaman tadi memang langka dan dilindungi, ini tentunya jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak mudah misalnya negara lain ini mengklaim bahwasanya ini tanaman khas negaraku, ya kan? Iya. Atau mungkin satwa punya kami gitu kan, negara lain. Padahal itu dari Indonesia kan, Dari khas Indonesia. atau langka dari Indonesia, seperti itu Bang ya. Iya, jadi Gimana itu Bang? kenapa pentingnya kita belajar tentang sejarah, apalagi masuk dalam konteks konservasi ya? Karena sebenarnya ini bagian dari ilmu pengetahuan dan peradaban, keberlangsungan peradaban kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman dan tumbuhan yang ada di dalam kawasan hutan tersebut, di dalam konteks kawasan hutan, itu juga kan makhluk hidup. Nah, kalau saya ngelihat seluruh makhluk hidup yang ada di Indonesia ini adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Yang punya hak yang sama, yang harus dilindungi, harus dilestarikan, karena memiliki fungsi yang banyak di dalamnya. Jadi kita nggak boleh serta-merta, maka itu negara melahirkan regulasi, peraturan perundangan, peraturan dan perundang-undangan untuk melindungi makhluk-makhluk tersebut, ya, untuk satwanya, untuk tumbuhannya, untuk kawasan hutannya dan segala macam. Karena itu bagian dari satu kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Nah, kita harus paham, jangan karena kita merasa kita manusia lalu semua bisa kita makan, semua bisa harus kita miliki dan segala macam. Enggak bisa gitu. Artinya mereka juga punya hak. Mereka Jadi punya hak. apabila kita langgar itu tentu ya melanggar hak ada juga, ada efek lainnya. Jadi manfaatkanlah secara secukupnya. Karena apa? Alam akan kembali mengambil apa yang telah diambil darinya. Nah, maka itu kita ini sebenarnya bagian dari alam tersebut. Bukan kita yang memiliki alam. Kita bagian dari. Jadi hidup berdampingan dengan makhluk yang lain gitu Bang. Makhluk yang lain. Nah, mereka tumbuh di tanah dan di saat mereka mati, tumbuhan tersebut atau hewan-hewan tersebut akan menjadi tanah. Sama dengan kita. Dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Maka akan kembali lagi, sama berarti tempatnya, sama berarti haknya. Memang ruang kita berbeda, aktivitas kita berbeda. Tentu kita sebagai anak bangsa, anak negeri yang punya banyak kebudayaan, keberagaman, bukan hanya suku bangsa, tapi keanekaragaman hayati kita juga cukup sangat banyak berlimpah. Nah, Indonesia ini harus menjadi anak-anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang punya ilmu pengetahuan yang cukup hebat untuk peradaban, karena lengkap dari sejarah, kebangsaan, suku, bahasa, alamnya juga. Jadi ke depan kita pengen anak-anak Indonesia itu kalau misalnya mereka kuliah di luar negeri atau ada konvensi tingkat luar negeri, negara lain harus angkat topi, harus hormat. Anak mana? Anak Indonesia. Jadi nggak perlu lagi dilihat track record dia secara personal, tapi harus negara lain akan melihat track record anak ini dari negaranya. Oh, Indonesia sangat luar biasa, punya banyak suku bangsa dan segala macam. Tentu dia anak yang punya wawasan dan ilmu pengetahuan atas peradaban yang cukup tinggi. Jadi karena kalau kita bandingkan dari negara-negara lain ya kan sangat terbatas itu, dari keberagaman suku bangsanya, keberagaman keanekaragaman hayatinya, semua terbatas. Tapi mereka kok bisa punya pengetahuan yang begitu dalam terhadap apa yang kita punya. Contoh misalnya mereka bisa buat semacam buku yang memuat tentang segala macam tumbuhan di Indonesia. Ada yang melahirkan suatu buku tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu ada yang melahirkan buku tentang
sejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Dan itu semua di luar negeri gitu. Iya. Nah, maka ke depan ini Indonesia harus menjadi gudang ilmu pengetahuan. Harus menjadi universitas ilmu pengetahuan peradaban ke depan. Indonesia lah tempatnya gitu. Jadi pengetahuan kita terhadap sejarah, lingkungan, ya kalau ini kita bicara aspek konservasi ya, itu harus anak-anak kita ke depan, generasi ke depan harus membuka khasanah itu, harus sekolah ke hutan. Ya. Gitu. Maka ada istilah yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah jamrut khatulistiwa Ya. Surganya dunia, bahwasanya semuanya itu ada di Indonesia. Semua ada. Makanya bangsa-bangsa asing zaman dulu itu memperebutkan Indonesia untuk dijajah karena ingin menggali potensi alam yang ada di Indonesia untuk memakmurkan negara. Jadi kenapa kita sendiri tidak memanfaatkan itu, seperti itu Bang ya? Iya. Baik, sudah hampir 1 jam ini Bang, nggak terasa waktunya ya. Aduh. Ini ada satu lagi yang perlu ditanggapi nih Bang dari Ibu ya Lilis Tarigan. Sejauh mana pantauan pemerintah dalam pelestarian ekosistem hutan yang banyak disalahgunakan dengan pemanfaatan lahan untuk budidaya tumbuhan yang terlarang di tengah hutan? Seperti apa Bang? Iya sama seperti yang saya jelasin tadi. Pemerintah pada dasarnya telah menyajikan peraturan yang sangat ketat tentang pencegahan pemberantasan perusakan kawasan hutan. Di dalamnya macam-macam tuh. Wah, sangat detail. Undang-undang itu sangat detail. Dan itu yang banyak dipakai oleh para penegak hukum melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tentu yang disampaikan Ibu tadi saya ngerti karena kok sampai hari ini nggak selesai itu. Ada aja tuh kan gitu. Nah, maka itu atas kesadaran dan pengetahuan itu kita tidak hanya bisa berpangku tangan kepada petugas yang menangani hal tersebut. Karena itu adalah hak kita untuk melindungi. Maka kita harus berpartisipasi. Diharapkan kita harus berpartisipasi. Semua warga membangun informasi tersebut. Melindungi kawasan-kawasan tersebut. Nah, karena jangan kita anggap gini. Jangan kita anggap itu kan tugas pemerintah. Iya memang tugas pemerintah. Tapi itu adalah hak kita untuk kita lindungi. Untuk kehidupan generasi kita yang akan datang. Nah, contoh misalnya begini, ini sedikit. Di saat kita menanam pohon, dalam pohon tersebut tentu akan menghasilkan satu kehidupan. Nah, setelah dia besar, dia akan menghasilkan oksigen, dan oksigen itu akan dihirup banyak makhluk hidup. Jadi banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan. Nah, jadi apa yang dimaksud Ibu tersebut, kita harus sama-sama bantu pemerintah. Bukan hanya ini karena tugasnya pemerintah saja, tapi ini adalah hak kita untuk melindungi itu. Kira-kira. Baik, terima kasih Bang. Sebelum berakhir mungkin ada penutup dari Bang Ilham kepada pemirsa atau kawan-kawan sekalian tentang bincang-bincang kita hari ini. Silakan Bang. Saya mau kutip kata-katanya Plato. Plato bilang begini, orang baik itu tidak memerlukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hal yang baik. Sebaliknya orang jahat akan mengambil ruang-ruang di dalam peraturan-peraturan tersebut untuk melaksanakan niatnya. Dalam sekali nih. Ya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bang. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu Bang. Siap. Oke. Ya, menjaga dan melestarikan hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata ataupun satu lembaga ataupun orang per orang, melainkan tanggung jawab kita bersama warga negara Indonesia. Dengan menjaga dan melestarikan hutan berarti kita telah ikut serta dalam menyelamatkan bumi kita. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk salah satunya adalah hutan. Nah, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan ataupun mengelola, membudidayakannya agar perekonomian kita meningkat dan kita lebih sejahtera. Nah, tentunya dengan cara-cara yang bijak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Republik ini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya Muslim, pembawa acara, beserta bintang tamu kita, Ilham Iskandar Jain, beserta seluruh kru yang bertugas dari Ruang Menulis juga Senyawa TV, pamit undur diri dari hadapan kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.